Tanggal 26 Desember, hari ke-361. Bacaan dari Wahyu pasal 8 sampai pasal 9. Ketujuh sangkakala ditiupkan. Garis besar. Kitab Wahyu disusun berdasarkan serangkaian siklus yang terputus oleh bagian-bagian yang disisipkan. 3 siklus penghakiman, yaitu meterai, sangkakala, dan cawan, muncul seperti 3 bagian dari teleskop, masing-masing lebih parah dan lebih jauh jangkauannya dari siklus sebelumnya. Sebelum meterai ke-7 dibuka, Yohanes melihat 4 malaikat memasang meterai kepada 144.000 hamba Allah, 12.000 dari masing-masing 12 suku Israel. Demikian Wahyu pasal 7 ayat 3 sampai 8. Berbeda dengan kejadian di atas ini, Yohanes selanjutnya melihat sejumlah besar martir yang adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Demikian Wahyu 7 ayat 14, karena Kristus. Akhirnya, pembukaan meterai ke-7 melepaskan 7 sangkakala penghakiman yang membawa kematian dan kegelapan, air mata, dan siksaan pada umat manusia. Renungan harian. Berapa banyak jenis doa yang dapat Anda pikirkan? Di sisi bagian Alkitab yang kita baca, lihatlah, apakah Anda dapat mendaftar setidaknya 10 jenis doa sebelum melanjutkan bacaan renungan ini? Ada doa pujian, ucapan syukur, penyembahan, dan sukacita. Ada doa pengakuan dan pertobatan. Ada doa untuk kebutuhan pribadi seperti makanan, kesehatan, kekuatan, kebijaksanaan, dan pengampunan. Ada doa syafaat untuk kebutuhan orang lain, untuk keselamatan orang-orang terkasih yang belum diselamatkan, dan untuk pelayanan gereja-gereja lokal, misionaris, dan sekolah-sekolah. Doa Anda adalah aroma yang harum bagi Allah. Demikian menurut Kitab Wahyu pasal 8 ayat 4. Ketika Anda mengakui ketidakmampuan Anda sendiri dan bersandar pada janji-janji penyediaan dan kekuasaan Allah. Jika Anda belum melakukannya, jadikanlah doa sebagai bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan harian Anda dengan Tuhan. Doa selama 5 menit setiap hari berarti lebih dari 30 jam dalam setahun. Memuji, mengucap syukur, menyembah, dan memuliakan Tuhan. Mulailah hari ini dan setiap hari selanjutnya dengan doa. Doa adalah mendengarkan apa yang Tuhan mungkin ingin katakan kepada Anda. Pendalaman. Meterai ke-7, 7 malaikat dan 7 terompet. Dari Wahyu pasal 8 ayat 1. 7 adalah angka suci bagi orang-orang Ibrani kuno. Hal itu sering melambangkan kesempurnaan, kepenuhan, kelimpahan, perhentian, dan penyelesaian. Angka 7 juga memiliki makna ritual yang penting bagi orang Ibrani. Karena angka 7 itu sangat simbolis, maka bukan kebetulan kalau angka ini sering muncul dalam Wahyu. Coba lihat Wahyu pasal 8 ayat 1. Sebuah buku yang terkenal karena simbolisme dan gambaran yang kaya.
Mesir ditinjau kembali. Wahyu pasal 9 ayat 20. Banyak yang telah mengamati kesamaan antara penghakiman yang dijelaskan dalam Wahyu dan 10 tulah yang diturunkan untuk melawan Mesir pada zaman Nabi Musa. Cobalah Anda baca kembali Keluaran pasal 7 ayat 14 sampai pasal 12 ayat 36. Dan lihat berapa banyak penghakiman sangkakala dalam bacaan hari ini yang memiliki padanan pada zaman perbudakan bangsa Mesir. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Wahyu pasal 8. Meterai yang ketujuh. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya, bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah, dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruh, disertai halilintar dan gempa bumi. Keempat sangkakala yang pertama. Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah 1/3 dari bumi dan 1/3 dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut. Dan 1/3 dari laut itu menjadi darah, dan matilah 1/3 dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah 1/3 dari semua kapal. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa 1/3 dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absintus, dan 1/3 dari semua air menjadi Absintus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah 1/3 dari matahari, dan 1/3 dari bulan, dan 1/3 dari bintang-bintang, sehingga 1/3 daripadanya menjadi gelap, dan 1/3 dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Lalu aku melihat, aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, "Celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya." Wahyu pasal 9. Sangkakala yang kelima. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lobang jurang maut. Maka dibukanyalah pintu lobang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lobang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lobang itu. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking-kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya.
dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Dan pada masa itu, orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya, dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan, dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas, dan muka mereka sama seperti muka manusia, dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan, dan gigi mereka sama seperti gigi singa, dan dada mereka sama seperti baju zirah, dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang lari ke medan peperangan. Dan ekor mereka sama seperti kalajengking, dan ada sengatnya, dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon, dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Celaka yang pertama sudah lewat, sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Sangkakala yang keenam. Lalu malaikat yang keenam meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah, dan berkata kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkakala itu, "Lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu." Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh 1/3 dari umat manusia. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju sirah merah api dan biru dan kuning belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Oleh ketiga malapetaka ini dibunuh 1/3 dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya, sebab ekornya sama seperti ular. Mereka berkepala, dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu, tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu, dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian.